Halo teman-teman, bersama saya Rahmadani Susanto. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai struktur program pada Dev C++. Jadi, yang teman-teman harus ketahui yang pertama itu struktur dasar C++. Yang kedua, header pada C++. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur dasar C++. Baik, di sini saya sudah membuat kode program ya. Jadi di struktur dasar C++ ya, atau pada C++, masing-masing dari baris maupun tanda ya. Jadi masing-masing dari baris maupun tanda ini memiliki arti dan fungsi tersendiri. Jadi teman-teman bisa lihat ya kode program ini. Jadi masing-masing bagian memiliki fungsi tersendiri. Contohnya yang pertama, jadi include iostream ini merupakan file header yang dimana berfungsi untuk memerintahkan compiler untuk menyertakan file header iostream.h ya. Nah, pada file header iostream ini memiliki beberapa fungsi standar yang biasa dipakai. Salah satunya ini ya. Jadi fungsi standarnya ini cout, yang dimana berfungsi untuk menampilkan kata belajar pemrograman dasar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, using namespace std. Jadi fungsi using namespace std ini fungsinya untuk memberitahukan kepada compiler ya bahwa program yang sedang ditulis menggunakan standar library C++. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, using namespace std ini ya perlu ditulis ketika setiap kali membuat program. Karena jika baris kode program ini tidak disertakan, maka akan muncul sebuah pesan error. Kita contohkan ya. Misalkan kita hapus using namespace std-nya, kemudian kita jalankan. Nah, maka program akan error. Jadi setiap membuat program di Dev C++, using namespace ini wajib dituliskan. Oke, yang ketiga, in main. Jadi in main ini ya, jadi baris ini menandai dimulainya compiler akan mengeksekusi program. Artinya pernyataan main ini ya, pernyataan main ini sebagai penanda program utamanya. Jadi pernyataan ini merupakan suatu keharusan. Nah, sedangkan ini merupakan tanda kurung kurawal buka ya, dan tanda kurung kurawal tutup, yang dimana berfungsi untuk memulai dan berakhir atau disebut blok kode. Cout belajar pemrograman dasar. Jadi perintah ini merupakan hal yang akan dieksekusi oleh compiler. Perintah cout termasuk dalam file iostream. Jadi perintah cout ini merupakan file header dari iostream. Dan fungsi cout ini untuk menampilkan belajar pemrograman dasar ini ke monitor. Sedangkan return 0 ya. Pernyataan return akan menyebabkan fungsi main, jadi menyebabkan fungsi main menghentikan program dan mengembalikan nilai kepada fungsi main. Jadi walaupun tidak dituliskan sebenarnya tidak mengapa.
tetapi ini hanya untuk penjelas saja. Oke, itu penjelasan mengenai struktur dasar C++. Yang kedua, kita akan membahas mengenai header pada C++. Jadi, header pada C++ ini merupakan bagian dari kode program yang dimana berisikan seperti deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, ya. Jadi baik itu sebagai standar input atau masukan atau output atau keluaran, ya, maupun sebagai sintaks. Jadi terdapat beberapa macam file header dalam bahasa pemrograman C++. Yang pertama ada namanya file header stdio.h. Yang kedua ada file header namanya conio.h. Yang ketiga ada namanya file header yostream. Yang keempat ada namanya file header mat.h. Yang terakhir ada namanya file header stdlib.h. Untuk penjelasan masing-masing header, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada pertemuan ini. Untuk praktek kegunaan file header akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya.